Bangunan yang dahulunya dioperasikan sebagai sarang burung walet dikenal angker dan menyeramkan oleh banyak orang. Bangunan terbengkalai ini terdiri dari beberapa area yang dilengkapi ruangan-ruangan yang sudah tidak diaktifkan lagi oleh pemiliknya. Terdapat area belakang yang kini digunakan sebagai tempat penyimpanan berbagai barang yang sudah tidak lagi digunakan. Entah apa yang membuatnya berhenti hingga bangunannya dibiarkan mati tanpa penghuni. Aura mistis terasa kuat di area yang kini tidak beroperasi. Aura yang berasal dari dimensi berbeda mengisyaratkan keberadaan makhluk lain selain manusia. Tak sedikit hal janggal yang terjadi di area ini, baik penampakan lewat suara hingga perwujudan makhluk yang tak kasat mata. Sosok dengan perwujudan wanita serta bayangan hitam yang seringkali menampakkan diri menjadi hal yang menakutkan bagi para karyawan dan warga yang melintas area bangunan ini. Saya pernah ngelihat bayangan ya putih tinggi gede lah gitu sekitar di sini gitu pas saya waktu jaga malam. Sosok cewek, rambutnya panjang, pakainya putih, kayak sosok kuntilanak deh. Seolah makhluk astral ingin mengambil alih bangunan dengan menciptakan beragam hal janggal sehingga manusia tak ada yang berani untuk datang. Dengan penuh keberanian, tim Zona Angker pun datang guna mengungkap beragam kejadian yang menakutkan. Siang, Pak. Siang. Maaf mengganggu. Saya dengan Citra. Bapak dengan siapa? Candi. Oh ya, Pak Candi. Pak Ya. Candi, ini kan tadi saya sama tim Zona Angker dari luar masuk ke sini. Ya. Kebetulan mau mencari yang memang menjaga tempat sini, Pak Candi. Ya, untuk sekarang saya. Ada yang mau saya tanyakan nih, Pak, Ya. ya sebelumnya. Bapak di sini sudah berapa tahun, Pak? Kalau hitungan tahun saya udah 22 tahun di sini. 22 tahun. Iya. Bangun gedung ini berarti ini tempat ini pabrik. Ya. Ini berapa tahun? Oh, ini didirikan sejak 1996. 96. Oh, berarti ada sebelum Bapak di sini ya? Iya. Oke. Ini ada yang mau saya tanyakan, mungkin Bapak pernah mengalami hal-hal yang aneh nggak? Yang di luar perkiraan Ya. manusia? Sering sih, kadang sering Oke. ada hal-hal yang di luar kebiasaan. Kalau ya itu terjadi kalau malam biasanya. Apa tuh Pak? Boleh ada yang ingat kira-kira apa? Ya, kadang kita melihat sosok tinggi, Tinggi. ya tinggi besar. Kalau malam tuh ya cuma beberapa kali sih, tidak sering. Ada kelihatan bayangan perempuan naik. Selain tinggi, sosok tinggi, perempuan, apa lagi kira-kira? Suara-suara. Tidak, paling suara. Ada Suaranya suara apa Pak? suara angin, sedang suara Angin. gaduh seperti yang nabui itu. Ya, Gaduh, berisik. ya, ada yang nabui ember. Ember di daerah mana? Di mari tunjukin. Ada di sana. Gini. Ada. Ini kan kayaknya luas banget. Bapak tahu, masih ingat titik-titik menurut Bapak yang Bapak pernah alamin suasana yang buat Bapak aneh? Ya, ingat. Tapi nggak pernah ada yang kerasukan kan di sini? Nggak ada. Nggak ada ya. Boleh, ini mumpung masih siang, Bapak bisa bantu saya untuk Bisa, tunjukkan bisa. tangan? Boleh ya? Oke, silakan. Sini dulu. Ini
Ini ada Ya, ruangan? ada. Boleh dibuka, Pak? Ya bisa. Oke. Wah, ada ruangan juga. Ini ruangan memang jarang dipakai atau gimana, Pak? Ya jarang dipakai ini. Itu juga ada ruangan lagi, terus ini ada tangga ke atas, itu juga bisa dinaikin? Dulunya bisa, tapi sekarang enggak, ini ditutup. Oh, ditutup. Tapi kalau mau ke atas ada Ada tangga ini juga. lagi. Ini dulu dipakai buat apa, Pak? Ini tuh dulunya rumah walet ini. Rumah walet? Iya. Oh, Bapak sendiri pernah ngalamin sesuatu atau orang lain? Kalau saya sendiri sih belum pernah, cuma kata orang-orang, banyak orang yang pernah ngelihat Di sini? bayangan ya. Bayangan-bayangan kayak apa tuh, Pak? Ya kayak bayangan tinggi hitam. Bayangan tinggi hitam. Ini berarti akan saya jadikan spot nanti malam untuk penelusuran saya. Bisa ya, Pak, ini, Pak, ya? Iya. Oke. Ada ruangan lain, Pak? Di sebelah mana? Ada sebelah sana. Ini kita tutup dulu. Ke arah mana kita? Ke arah sini. Oh, sini ya. Ini luas juga, Pak. Iya, ini masih ada satu lantai lagi. dan- Masih ada satu lantai Iya. lagi. Sebenarnya banyak kisah gimana kalau rumah walet itu biasanya seringkali jadi tempat menghuninya makhluk astral. Nah, pernah ada cerita juga nggak, Pak, di sini? Iya. Kejadian-kejadian apa gitu? Ya ada cerita, ada yang ngelihat, bahkan saya juga pernah ngelihat ya, ada sosok perempuan Oh, di naik. sini perempuan itu naik. Naik ke sini. Berarti tempat ini akan saya gunakan untuk penelusuran malam, Pak. Biar nanti saya cari tahu Ya. siapa sosok perempuan itu, jadi Bapak juga bisa tahu, gitu ya. Boleh, Oke, saya izin juga untuk malam ini untuk penelusuran ya, Pak ya. boleh. Ada tempat lain lagi? Ada di bawah. Kita coba ke bawah ya. Luas juga ya. Nah sebelah situ tuh batu. Sebelah situ? Iya, yang suara berisik-berisik itu tuh. Berisik, gaduh, Kayak gaduh kayak anak-anak lagi main nabui mukul-mukul. pukul ember itu. Ember? Atau benda-benda yang ada di sini aja itu. Banyak, nggak cuma satu suaranya itu. Ya, kadang ya suara ember plastik, kadang suara ini besi-besi ini Malam, siang itu kejadian. malam seringnya. Tapi kalau lagi pas sepi, pas tengah hari tuh, kadang siang juga kalau kita nongkrong di sana di luar tuh suka kedengar. Suka kedengeran juga. Iya. Jadi nggak lihat mau siang mau malam pasti ada bunyi itu ya. Iya, kalau lagi sepi tapi. Berarti tempat ini nanti malam bisa saya gunakan untuk penelusuran dan mencari bukti sebenarnya ada apa. Iya. Keributan itu nanti saya bisa ceritakan ke Bapak kalau ada interaksi ya, Pak. Iya, boleh. Iya, boleh. Sebelumnya terima kasih dan minta izin ya, Pak ya, Iya, buat nanti boleh, malam. boleh. Oke, untuk tim Zona Angkar menelusuri tempat ini. Oke, sekarang kita mungkin ke arah luar di sana. Balik lagi ya. Akhirnya gue berhasil ketemu sama narasumber setelah mendapatkan informasi dari tim Zona Angkar mengenai lahan seluas 10 hektar dengan bangunan-bangunan yang terbengkalai, dan akhirnya gue mendapatkan cerita mengenai lokasi ini. Narasumber mengatakan dia seringkali melihat sosok hitam besar, kemudian sosok wanita yang sedang menyapu katanya, kemudian banyak anak kecil yang sering membuat kegaduhan di ruang belakang. Itu adalah beberapa poin yang gue harus cari tahu ada apa, siapa mereka, dan kenapa mereka melakukan itu. Ada kursi. Waduh. Waduh. Malam ini gue akan mulai penelusuran di bangunan-bangunan yang tadi sore sudah ditunjukkan oleh narasumber. Kejadian siang hari ketika narasumber menunjukkan spot-spot lokasinya, itu ternyata udah berbeda banget yang gue gak ngira. Malam hari itu ada energi kuat tapi yang misterius yang gue gak bisa menjelaskan itu apa sampai gue menemukan ada apa. Kayaknya mungkin saya sudah dinanti karena kuat banget energinya. Semoga kita bisa mengungkap di balik semua kisah yang selama berpuluh-puluh tahun nggak tahu ada apa.
Kita coba cari tahu. Yuk. Oke, gue udah buka ruangannya, akan mulai masuk sini. Disinilah titik dimana dilihat ada sosok hitam besar. Oh, oke. Kamar mandi lagi. Ternyata ada kamar mandi. Dan ketika gue buka kamar mandi, gue kaget karena ada mata merah di balik jeruji ventilasi kamar mandi. Jangan mulai apa-apa dulu, baru juga masuk. Ini tadi dari arah jendela situ ada yang ngintip matanya merah. Tapi nggak tahu sosoknya kayak apa, tapi matanya merah. Ini ke arah luar. Nanti kita coba lihat dari arah sana, ada pohon. Pohon apa? Gelap. Dan gue juga masih penasaran dengan mata merah di balik jeruji ventilasi kamar mandi. Biasanya itu adalah mata merah, biasanya makhluk astral yang memiliki energi panas, energi besar, atau mungkin berhubungan dengan menjaga sesuatu. Gue nggak tahu apakah itu adalah sosok hitam besar yang pernah dilihat narasumber. Gue juga belum tahu. Penasaran dengan tangga yang ditutup oleh papan. Gak tau kenapa ada tarikan ke sana, gue coba naik dan gue coba buka itu papan, ternyata bisa. Pas gue buka, gue sama-sama kaget karena ada kayak anak kecil narik mukanya, maksudnya ke belakang, tapi kulitnya abu-abu. Pas saya buka itu kayak ada anak kecil mundur gitu, dan gak cuma satu, banyak, tapi kulitnya abu-abu. Kulitnya abu-abu, gak tau di sini ketangkap apa enggak. Terusnya ada suara nyanyi dari arah sana. Jadi kita mesti cari tahu ke arah sana. Tuh. Dan kayak seperti ada suara berisik banget dari arah atas, yang gue gak mungkin bisa ke atas. Gue harus cari tahu mereka kemana dan siapa mereka. Kayaknya mesti ke arah atas. Kita ke arah atas aja karena untuk ditarik ke sini susah. Kita langsung datengin aja sumbernya. Yuk. Udah sampai di ruangan atas. Tadi cuma di bawah aja, tapi di atas ini masih ada lantai lagi. Kita langsung ke atas aja. Gue masih penasaran dengan beberapa suara dan siluet anak kecil yang dari loteng. Suara langkahnya kedengeran. Kedengeran. Lumayan luas. Ada kursi. Waduh. Digerak sendiri. Sampai di ruangan atas ada beberapa tempat duduk. Pada saat gue ngeliat ke arah kanan itu tiba-tiba bunyi krik. Pas gue nengok gue kaget. Karena apa? Kursinya goyang. Kursi goyangnya bener-bener goyang. Gue hadepin. Itu nggak tahu di kamera sih nggak kelihatan, nggak tahu kalau ada siluetnya. Tapi gue ngeliat jelas-jelas wanita lagi duduk, wajahnya sendu, nggak menakutkan tapi sendu. Dan bisa diajak komunikasi. Bude, aku manggilnya Bude aja Pak ya. Aku mau duduk ya, mau komunikasi. Tapi jangan kagetin lagi ya. Misi lo. Met. Kakinya jangan digituin. Aku mau lewat. Ya, boleh ya lewat ya? Boleh. Guys, it's so cool. Mau lewat sini apa lewat situ? Ya. Hah? Lewat situ?
Sini aja. Lebih luas, itu sempit nanti aku. Iya, Mak. Misi. Nun sewu, amit. Pecah. Jangan ngagetin kayak gitu. Aku kan bertamu. Kudu ketawain. Kan? Gerak kan, bener kan? Gerak banget di depan gue kursinya. Kan? Gerak. Saya Citra datang ke sini untuk mengetahui hal-hal apa yang tidak diketahui manusia yang berada di sini mengenai dimensi yang berbeda. Mungkin ada yang mau disampaikan. Kadangkala kalau ada makhluk astral atau energi yang mau komunikasi aktif itu cepat banget. Kadangkala pala tuh bisa vertigo mendadak. Oke. Dan ternyata ya ada pertanda yang gue tidak ketahui dari narasumber yang coba dikomunikasikan oleh sosok Bude. Itu gue sebutnya Bude yang duduk di kursi goyang, menggoyangkan kursi goyang. Dia menunjukkan sesuatu yang gue tidak tahu dari manapun. Sosoknya. Oke. Ini bisa dilihat sosok wanita cantik. Penampakannya memang cantik aslinya. Meskipun separuh baya, usianya belum sampai 50. Yang memang sering lalu lalang di lokasi ini, terutama gedung ini. Sangat menyukai keindahan, sangat menyukai ketenangan, tidak suka sesuatu hal yang kotor atau jorok, atau manusia-manusia yang di lokasi ini melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Atau ya bekerja pun harus fokus. Dia juga termasuk penjaga di sini. Bude yang di samping saya panggil Bude sih sebenarnya. Tapi dia tidak sendiri di sini, masih banyak sosok lain. Ya. Ini adalah salah satu kartu vibrasi yang muncul yang diinformasikan oleh sosok Bude di kursi goyang. Dia mengatakan bahwa ada seorang wanita yang dikubur tanpa kepala di lokasi ini jauh sebelum bangunan ini dibangun. Ini sosok-sosok anak kecil itu sendiri. Mereka mondar-mandir dan bukan anak, bukan makhluk astral atau apapun dari siapa, tapi mereka begitu aja ada. Meskipun bukan pendatang sini, mereka seperti yang terusir dari daerah lain. Dari beberapa kartu yang keluar, gue udah coba masukkan lagi kartunya untuk gue saving. Ternyata keluar lagi. Ternyata itu adalah sebuah bukti otentik bahwa gue harus mengungkapkan sesuatu lain di area belakang yang harus gue ungkapkan. Dan akhirnya gue menuju ke arah belakang. Yuk kita ke belakang yuk. Ke bawah, ke arah belakang tadi. Di sana banyak aktivitas. Oke. Wusyuh. Si Bude emang lewat. Amit. Lagi-lagi di luar dugaan gue kejadian malam ini. 7 sosok yang tadi ngelamatin gue galak banget, ternyata gak maksud untuk menyerang. Kunci. Lewat sini juga bisa kali ya. Tadi ke arah situ sama arah sumber, tapi banyak kejadian-kejadiannya di sini. Kita langsung keliling di sini aja. Halo. Oh, malam kayak begini suasananya. Anak kecil. Aku sayangnya nggak rekam. Itu waktu gue mau buka itu sebenarnya udah agak malas karena gelap banget arah belakang dan luas. Gue buka pelan-pelan gue lihat pelan-pelan. Tapi tetap aja gue kaget karena ada yang melayang yang Dih, apa nih? Melayang kemana? Gue mesti cari, luas banget. Tapi gue harus tahu, gue harus cari tahu.
Oke, di sini banyak sekali barang-barang yang, nyandung deh. Ada, ini apa sih, kapal? Is it? Kapal ya? Kakiku kok berat, sebelah kiri. Bisa lewat nggak? Bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jagoan semua. Ini ada yang ngamatin tapi mukanya galak semua. Udah ada sosok hitam berdiri, mata merah. Tapi banyak, gak cuma satu. Galak kesannya, tapi gak mau nyerang. Akhirnya gue datengin, gue samperin mereka. Dari kalian siapa yang jaga tempat ini? Hah? Ayo komunikasi. Beneran pergi baru bunyi. Ngikut mulu. Sini dulu deh. Sini dulu. Jangan nangis. Satu-satu, gue bingung. Kamu mau duduk sini. Akhirnya gue duduk di salah satu kapal kecil yang sering dipakai anak-anak kecil itu bermain. Niatnya sih biar mereka mau datang, mau komunikasi sama gue gitu. Tapi lambat laun sosok hitam dengan mata merah. Bajunya gak jelas ya karena siluet hitam, cuma matanya aja merah. Ini itu mendekat dan gak lama kemudian dari arah belakang yang gue gak bisa masuk karena digembok. Itu ada energi yang kuat banget mau komunikasi sih, tapi energinya besar banget. Dan siapa? Apa hubungannya ada hubungannya dengan pendekar? Anak-anak kecil itu sering main di sini. Ini kartunya. Anak kecil itu takut sama yang galak-galak ini nih. Sosok laki-laki ini bagian dari yang menjaga lokasi ini sih. Yang membuat gaduh itu sebenarnya mengusir manusia yang ada di sini. Beberapa kejadian mudah untuk dilihat, tapi juga ada beberapa kejadian yang benar-benar disembunyikan karena dirahasiakan. Gue cuma dapetin rasa energinya dan dia menyebutkan nama. Tapi karena energinya besar dan banyak hal yang terjadi pada masa itu juga sulit sekali disampaikannya. Dia mati karena memang ada perebutan soal padepokan sih. Lagi-lagi di luar dugaan gue kejadian malam ini. 7 sosok yang tadi ngelamatin gue galak banget. Ternyata gak maksud untuk menyerang. Justru ingin mengkomunikasikan apa yang pernah terkubur rapat-rapat di sini. Ada dimakamkan sosok waskita, pendekar tanpa lisan, tanpa nama yang pada akhirnya ngasih tahu gue namanya siapa. Kimalaya. Malam ini penelusuran gue untuk tim Zona Angker selesai dan mendapatkan misteri di luar dugaan yang akhirnya terungkap. Ada beberapa sosok yang justru narasumber mungkin tidak melihat, tidak merasakan, atau tidak bisa berkomunikasi. Sosok-sosok yang justru gue baru tahu dari sosok wanita yang berada di kursi goyang. Yaitu sosok wanita tanpa kepala yang dimakamkan di sini jauh sebelum bangunan ini dibangun, dan jauh itu juga sosok laki-laki sebelum dibangun gedung ini yang adalah pendekar yang waskita, ibaratnya jagoan yang memiliki murid-murid, dimakamkan di sini tanpa nisan, sengaja disembunyikan karena berbahaya dalam arti makamnya bisa digali dan bisa diambil kesaktian atau apapun itu, segala macam pusaka atau apapun, dan tetap tersembunyi. Tapi biasanya apabila ada sosok atau tokoh yang dimakamkan di suatu tempat, energi besarnya itu meskipun dia sudah meninggal, itu akan menjaga lokasi tersebut lebih kalem, lebih hening, lebih tenang. Energi liar pun tidak bisa melakukan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu di lokasi ini tidak pernah terjadi kesurupan. Karena ada sosok yang tersembunyi dan rahasia dimakamkan di sini. Jadi lokasi ini gue simpulkan adalah memang Zona Angker.